Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 10, bab meniti hidup dengan kemuliaan. Namun, sebelum mempelajari bab ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama mengawali pembelajaran pada hari ini, kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita ke depannya. Peta konsep. Di dalam materi meniti hidup dengan kemuliaan, ada 3 landasan ayat yang akan kita pakai, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, di mana dari ketiga ayat ini nanti akan kita peroleh 3 perilaku mulia yang meliputi pengendalian diri atau disebut dengan mujahadah an-nafs, prasangka baik atau disebut dengan husnuzon, dan persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah. Mari kita bahas satu persatu. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Secara an-nafs artinya jiwa, nafsu, dan diri. Jadi, mujahadah an-nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau dapat juga diartikan sebagai menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti contohnya serakah dan tamak. Dalil tentang kontrol diri terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis tentang kontrol diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya orang-orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, namun orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Macam-macam nafsu. Ada 3 macam nafsu. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Hikmah atau manfaat mujahadah an-nafs. Yang pertama, optimis dalam menjalani hidup karena Allah pasti akan memberikan pertolongan. Yang kedua, hidup akan menjadi tenang dan damai. Yang ketiga, terhindar dari sifat dengki, iri, ria, takabur, permusuhan, dan tidak rela dengan takdir Allah. Yang keempat, menumbuhkan sikap peduli, santun, tulus, pemaaf, dan tidak emosional. Membiasakan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan orang lain. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat aniaya terhadap kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa kita. Yang keempat, menjauhi sifat dengki dan iri hati kepada orang lain. Yang keempat, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Poin kedua, prasangka baik atau husnuzon. Secara bahasa, husnu artinya adalah baik dan audon artinya adalah prasangka. Jadi, secara bahasa, husnuzon adalah prasangka baik atau positive thinking. Secara istilah, yaitu sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa saja yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat husnuzon adalah apa? Su'uzon, yaitu berburuk sangka atau menuduh orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang kuat. Kemudian dalil yang berkaitan tentang husnuzon terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Hadis tentang husnuzon. Hadis tentang husnuzon ini diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kemudian macam-macam husnuzon. Ada 3 macam husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, yaitu dengan cara senantiasa taat kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat, bersabar atas segala cobaan, yakin ada hikmah di balik setiap penderitaan. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, yaitu dapat kita lakukan dengan cara apa? Percaya diri, gigih, dan berinisiatif. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara senang berteman dengan orang lain, berpikir positif, hormat kepada orang lain, dan tidak ada perasaan curiga. Kemudian, hikmah atau manfaat yang dapat kita rasakan kalau kita menerapkan husnuzon dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat meminimalisasikan akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, berusaha berbuat yang terbaik karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti di akhirat. Yang ketiga, tidak akan cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Yang keempat, hidup menjadi tenang dan damai. Dan yang terakhir adalah banyak teman. Membiasakan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat kita lakukan yaitu memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh orang lain dalam bentuk ucapan ataupun hadiah. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat kita. 3. Memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Yang terakhir, mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Poin 3. Persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan. Yang dimaksud persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang ukhuwah atau persaudaraan terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Hadis tentang ukhuwah. Hadis tentang ukhuwah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti halnya satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, maka akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Kemudian macam-macam ukhuwah. Ada 4 macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan karena sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu seluruh umat manusia itu bersaudara karena berasal dari satu ayah dan ibu yang sama. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa ansab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir, ukhuwah dalam agama Islam, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Hikmah atau manfaat yang dapat kita rasakan jika kita menerapkan ukhuwah dalam kehidupan kita. Yang pertama, akan tercipta wihdah, yaitu persatuan. Yang kedua, terciptanya kuwah atau kekuatan. Yang ketiga, terciptanya mahabbah, rasa saling cinta dan kasih sayang. Yang keempat, banyak teman. Membiasakan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menjenguk atau mendoakan atau membantu orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Mendamaikan saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya orang lain. Alhamdulillah. Demikian tadi pembahasan kita pada materi meniti hidup dengan kemuliaan. Terima kasih. Semoga pembahasan materi ini dapat kalian pahami. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.